What's up? Balik lagi bersama gue Marcoko. Oke, jadi untuk sekarang ya di video terbaru ini gue tidak akan membahas gameplay terbaru gue karena ini masih dalam suasana lebaran. Jadi gue lebih baik jangan terlalu agresif gitu ya. Jadi gue di sini akan memberitahu kalian medal apa yang cocok untuk dua karakter Extreme Bounty kita ini ya. Dan di sini menurut saya bukan medal terbaik ya di dalam game. Karena kan orang beda-beda kan. Ada yang pengen pakai ini gitu kan. Cuma kita nggak bisa maksain. Nah, dan berikut adalah medal-medal yang menurut gue cocok untuk dipakai di Shanks atau juga di BB ini ya. Dan kita mulai dari Shanks dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, tuh lihat di attack gua ya. Yang nambah cuma attack karena gua di sini akan full dengan attack gitu ya. Karena Shanks kalau menurut gua wajib full attack gitu ya. Karena saat dia Kono Senso atau ke counter dan juga saat Griffon Slash. Dimana itu adalah skill yang menurut saya paling ngeselin gitu kan, jarak jauh deh. Oke kawan-kawan, kita akan melihat apa yang terjadi jika Shanks menggunakan medal full attack ya. Kita lihat di video selanjutnya. Check it out. Oke, tadi beberapa cuplikan menggunakan Shanks full medal ya. Sekarang balik lagi ke video selanjutnya. Dan kita di sini ya, lihat. Kita menggunakan medal dari Brock yang 2 years ya. Brock yang time skip. Dan ada Zoro. Di sini juga Zoronya Zoro time skip ya. Dan terakhir ada Luffy Nightmare. Nah, di slot yang ketiga ini sebenarnya ada dua pilihan. Satu, Robin after time skip atau Luffy after time skip ya. Dan kita akan mulai dari penggunaan medal yang menurut gue dulu ya. Dan di sini ya, ntar kita keluar dulu. Kita lihat di sini gue udah nambahin attack 70%, udah mentok. Dan attack 290 ya juga udah mentok. Seharusnya saya bisa nambahin attack ya di 300, cuma sayang ntar kalau kelebihan takut nggak keguna. Jadi gue sekiranya 290 aja, tapi udah 1545. Udah lumayan sakit, bukan lumayan lagi, sakit banget malah. Sekali Griffon Slash langsung trek tewas. Dan kita lihat kenapa gue menggunakan Brock 2 years. Kita lihat dari unique trait-nya dia dulu ya. Di sini dijelaskan bahwa when your team has less treasure secured, boost the cooldown reduction speed of skill 1 by 13%. Ya. Di sini kalau kalian nggak tahu maksudnya, jadi unique trait ini aktif ya saat dimana tim lu mempunyai bendera lebih sedikit dari musuh. Contoh gini, misalnya lu udah mimpin nih, udah 3-2 nih skornya nih ya, lu udah nyimpen 3 bendera, musuh cuma 2. Nah, misalnya ada kejadian musuh nyabut bendera, jadi kan skornya 3-2. Nah, ini berarti kan bendera lu lebih sedikit nih dari musuh. Nah, barulah unique trait ini aktif ya. Jadi skill 1 lo akan berkurang 13% waktu cooldown dari keseluruhannya. Gitu. Ibaratkan gini. Nah, skill pertama lu ini ya kan, misalnya waktunya 33 detik ya kan. Nah, terus dikurangin deh sama unique trait-nya itu 13%. Kalau 13%-nya itu berkurang berapa sekian detik gitu ya, gua nggak terlalu ngitungin. Nah, dan di sini ya udah, sekarang kita ke Zoro ya. Dan medal kedua saya Zoro time skip. Kenapa? Karena unique trait-nya ya, kita baca dulu. When in the area around your captured treasure,
boost the cooldown reduction speed of skill 2 by 13%. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, jadi maksudnya gini. Saat lu sedang berada tepat di daerah bendera yang tim kalian ambil gitu ya. Misalnya kalian berdiri di bendera tim kalian. Nah, di sini akan mengurangi speed dari skill 2 ini sebanyak 30 lagi, sebanyak 13% gitu. Jadi di sini sangat menguntungkan ya jujur. Karena kalau misalnya lu pengguna skill 2 ya, kalau kayak gua apa sih namanya? Kayak penting gitu skill 2, maka ini penting wajib. Karena di sini Griffon Slash-nya itu lama 44 detik. Jadi pengurangan 13 detik ini sangat berguna gitu kan. Nah, lalu yang terakhir ada Luffy Nightmare. Nah, kenapa gue menggunakan Luffy Nightmare? Kita baca dulu unique trait-nya. When in the area around your captured treasure, increases damage dealt by 5%. Nah, jadi gini, saat lu sedang berdiri di dalam bendera lu lagi dan lu menyerang musuh, damage yang dihasilkan itu bertambah 5% dari yang normalnya. Gitu. Jadi saat misalnya gini, misalnya lu di luar bendera ya, di lapangan biasa, terus Griffon Slash ke musuh, itu ngurangin darah ibaratkan 20.000 nih. Nah, tapi kalau misalnya lu berdiri tepat di atas bendera lu dan menggunakan medal ini, maka damage-nya itu akan naik 5% gitu. Jadi misalnya 20.000 naik 5% jadi sekitar 22.000, 25.000 gitulah. Nah, tapi nggak nyampe di situ aja, karena kita lihat di sini ada yang namanya tag ya. Nah, di sini ada 3 tag. Tag pertama itu kita mengurangi cooldown speed 14% ya. Nah, kan kalau misalnya yang tadi 13% ya, tapi itu dalam keadaan tertentu ya. Misalnya kayak tadi lu ngurangin speed cooldown 1 kalau misalnya bendera lu lebih sedikit dari musuh. Nah, tapi kalau ini full dari lu total keseluruhan. Dari total keseluruhan. Jadi walau mau keadaan gimana pun tetap ngurangin cooldown dari skill 1 ini. Kenapa cuma cuma satu doang yang trio efeknya, kenapa enggak? Karena kan yang punya intake 2 years later itu cuma Zoro sama Brook, dan Luffy di sini nggak ada ya. Lanjut kita ke tag kedua, Straw Hat Pirate. Nah, di sini kita bisa lihat cooldownnya, speednya ngurangin 20% speed 2. Ini tidak dalam kondisi apapun, ini normal ya. Jadi ini kayak pokok nguranginnya. Mau keadaan gimana pun lu tetap berkurang 20%. Nah, kan kayak kenapa nggak ntar bang, kenapa nggak pakai semua medal yang ngurangin skill 2 nya gitu kan. Nah, kita lihat dulu di sini ada mana ya, bentar. Nah, ada namanya limit. Kita lihat limit. Nah, limitnya itu 30% ya. Mau lu dalam keadaan apapun, mau gimana pun tetap 20%. Nah, gitu. Jadi kalau misal gue pakai banyak yang ngurangin skill 2 itu kayak nggak berguna gitu kan. Nah, jadi di sini kita udah ngurangin 20% ya, ingat udah 20%, ditambah skill tadi Zoro ya, yang saat lo diam di tempat bendera punya lo. Jadi itu 33%, yang dipakai 30%. Jadi itu skill 2 lo udah berkurang 30% dan itu sangat berguna. Dan kedua ada Paramecia. Paramecia ini mengurangi cooldown si dodge itu yang ngeglinding. Dan di sini cuma 2 karena yang satunya cuma pakai Luffy Nightmare. Zoro nggak punya Devil Fruit. Dan Zoro sama aja ya, Luffy udah sama sih itu ya. Jadi tag-tagnya itu yang berguna gitu kan. Jadi Griffon Slash lo ini total berkurang sebanyak 30% saat lo sedang berdiri di bendera milik tim lo. Kalau misalnya enggak, cuma berkurangin 20% gitu. Dan di sini trade-nya udah ya, udah semua kan, udah bintang 6. Kita lanjut, nggak glitch. Kita lanjut ke Blackbird. Nah,
Kita lihat di sini Blackbird, di sini gua menggunakan full HP ya. Lihat cuma nambah di darah doang ya, full HP 70%. Dan di sini skill gua udah pada max. Kita lihat ya. Dari medal Shanks dulu. Nah, di medal Shanks kita lihat dulu unique trait-nya. Setelah kita membunuh musuh, after KOing an enemy, reduce the cooldown time of skill 1 by 8%. Jadi kalau misalnya lu ngekill musuh, skill 1 lu itu langsung berkurang 8%. Jadi bukan habis ngekill berkurang 8% terus enggak. Jadi setiap lu ngekill satu musuh, itu mengurangi skill 1 8%. Ya, itu sangat berguna gitu. Misalnya lagi ramean nih, lu lagi jaga bendera, ada 4 musuh nyamperin, lu ngekill semua tuh pakai yang namanya skill Black Vortex, bukan, pakai Black Hole ini, karena kan ini kan area ya, skill area. Nah, kalau misalnya lu dapat ngekill semua, jadi unique trait ini ya akan stack gitu. Jadi 8 kali 4 32%. Nah, itu kan lumayan, langsung full itu. Jamin langsung full. Sekarang kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Dan kita lihat di medal selanjutnya. Di sini pakai Luffy Marineford ya. Kenapa? Karena di sini unique trait-nya lumayan. Saat tim kamu mempunyai bendera kurang dari musuh, akan mengurangi cooldown speed skill 1 itu 13%. Ya, karena kita lihat skill 1 di sini ya. Di sini skill 1 tanpa pengurangan juga udah lumayan cepat, cuma 27 detik ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan apa namanya, reduction speed ini, dijamin tambah cepat ya. Dan apalagi kalau misalnya di trade BB ya, kita lihat di sini mana ya, nih lihat di trade pertama, when in the area around your captured treasure reduce damage, bukan bawahnya, salah saya. When in the area around your captured treasure, boost the cooldown 1 reduction speed by 50%. Nah, jadi di sini akan berkurang 50% saat lu berdiri tepat di bendera tim lu. Nah, kalau misal 50%, bayangin 27% dibagi 50 itu sekitar 18,5%. Apalagi ditambah sama unique trait-nya Luffy Marineford ini, pasti cepat. Makanya kalau misalnya pakai BB mainnya cuma tinggal diem aja di tempat. Dan lanjut ke tag-nya. Nah, di tag-nya ini cuma 2 karena kalau mau semuanya pasti susah. Nah, di sini gua dia mengurangi speed ya, speed pertama. Jadi kalau misalnya tanpa unique trait dari Marineford, dia udah ngurangin 14%. Nah, tadi kan 50%, itu nggak terhitung karena itu trait dari si karakter tersebut. Karena ini kan trait yang namanya limit dari ini medal, ini tuh limit medal, bukan limit keseluruhan. Kalau misalnya limit dari hero nya juga dihitung, rugi dong, karena udah ngerasain perbedaannya ya. Nah, tadi. Nah, di sini kita susah bener dipencetnya. Nah, ini masih cuma ngurangin 14% karena kan masih belum kebuka lagi medal satunya. Jadi kalau medal satunya kita akan menggunakan medal dari Blackbird. Medal dari Blackbird akan nyambung juga The Paramount War of Marineford, karena dia kan juga ada tuh di perang Marineford. Di medalnya juga ada. Dan di captainnya juga ada. Jadi Luffy, Shanks sama Blackbird itu tiga-tiganya captain. Jadi trio efek ini akan berguna. Dan trio efek dari modal captain ini akan mempercepat ya pencabutan bendera sebanyak 20% gitu. Jadi kalau misalnya pakai defender aja udah nyabut udah kenceng, ditambah 20% kenceng. Jadi berguna itu. Dan kalau saya sendiri BB itu akan menggunakan full HP ya. Karena kalau BB itu kan defender ya. Kalau misalnya dia jaga bendera, wah awet. Darah segini aja kalau di game udah sekitar 26.000.
Nah apalagi kalau trade-nya aktif, boost trade-nya aktif, itu udah mantep bener. Udah tadinya udah mau mati, sekarat, boost rate-nya aktif, darah udah penuh lagi. Nah kenapa nggak gunain attack ya, karena nggak terlalu apa sih, gue nggak terlalu berguna, karena dari trade-nya sendiri dia udah nambahin attack ya. Di sini kita lihat, ah mana ya, ini dia. When attacking character type power user enemy, increase damage dealt by 10%. Jadi kalau misalnya BB lu ngelawan pengguna Devil Fruit ya, maka dia akan menambah damage 10%. Itu udah lumayan. Jadi kalau menurut saya udah nggak perlu tambahin attack gitu. Nah, BB ini sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih merepotkan kalau daripada Sense. Nah, jadi cukup sekian apa misalnya penjelasan modal-modal yang gue pakai, yang saran dari gue untuk kalian pakai. Ya terserah, karena kan orang beda-beda mau pakai modal apa, ya terserah gitu kan. Cuma ini saran dari gue ya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di lain waktu, bye bye.